Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Hendras Budi Paningkat. Teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai Islam dalam pertanahan. Nah, Sobat ATR BPN, dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk tanah, pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 42. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahil masir. Artinya, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 2 dijelaskan, lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini ditegaskan ya bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu termasuk tanah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diterangkan dalam kitab Al-Amwal wa Al-Amlak Al-Amnah fil Islam, Yasin Bodi. Nah, teman-teman semuanya, dipertegas lagi dalam surat Al-Hadid ya, masih Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar, ajrun kabir. Nah, menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi berkata, ayat ini adalah dalil bahwa asal-usul kepemilikan, aslul milki, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa manusia tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan atau tasarruf dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, Sobat ATR BPN, kita tahu bahwasanya semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada kenyataannya sering terdapat sengketa-sengketa pertanahan, masalah-masalah pertanahan. Nah, di sini dalam pandangan Islam ya, dijelaskan juga tentang bagaimana hukumnya mengambil tanah yang di luar haknya walaupun sejengkal saja. Nah, sebagai umat muslim tentunya kita harus menjadikan dalil ini sebagai rujukan utama ya, Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama. Nah, di sini dalam hadis di Bukhari ya, diriwayatkan An Salim an Abi radhiyallahu anhu qala Nabi
sallallahu alaihi wasallam, man akhadha minal ardi syai'an bi ghairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradina. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya dari Salim, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil sesuatu, ya, sebidang tanah dari bumi yang bukan haknya, maka di hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai 7 lapis bumi, ya. Masya Allah. Nah, hadis ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang mengambil tanah selain haknya, di luar haknya. Kemudian diperkuat lagi hadis, ya, dari Aisyah, ya, muttafaq alaih, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man dzalama kida sibrin minal ardi tuwiqatu min sab'i aradina. Nah, di sini Aisyah, ya, istri tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menganiaya, berbuat zalim, ya, mengambil tanah, ya, tanpa izin pemiliknya, atau diam-diam menggeser patok bidang tanah seukuran sekira-kira sejengkal saja, ya, hanya 1 jengkal tanah, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari 7 lapis bumi sebagai siksanya pada hari kiamat nanti. Nah, ingat, ini jelas diatur dalam pandangan Islam, dalam hukum Islam. Nah, Sobat ATR BPN, ya, sebagai umat muslim, ketika ada sengketa-sengketa, ada masalah pertanahan, ayo kita kembalikan dulu pada rujukan utama kita, yaitu dalam Al-Quran dan hadis, di mana pada hakikatnya tanah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya diberikan kuasa untuk mengelola, untuk memanfaatkan tasyaruf. Kita diberikan kuasa istiqlal. Nah, kemudian kita juga diberikan aturan-aturan bahwasanya kita dilarang mengambil bidang tanah di luar hak kita, walaupun sejengkal saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.